Saudari-saudaraku terkasih, mungkin Anda pernah mendapatkan suatu janji dari orang tua, waktu kecil mungkin, ya atau remaja. Mungkin Anda pernah meminta sesuatu, lalu orang tua Anda mengatakan, nanti ya, kalau nilaimu bagus, boleh. Ya kita berangkat kemana, entah ke luar negeri atau mendapatkan barang tertentu, ya PS atau apapun begitu. Ya lalu kita menjalani hari-hari hidup itu atau masa pendidikan kita, pelajaran kita dengan semangat. Ya kalau nilai kita sedikit jelek, lalu kita merubah lagi, semangat kita bangkit lagi, ya supaya apa yang dijanjikan atau apa yang kita minta itu sungguh dapat terwujud. Ada semangat yang berbeda. Ya, mungkin sepasang kekasih yang menjalani pacaran jarak jauh, ya cowoknya mengatakan, nanti ya akhir tahun saya akan datang ke tempatmu. Oh, mungkin berbunga-bunga, menantikan kedatangannya itu dengan sukacita, ya dengan penuh harapan, dan selalu ada ya semangat yang berbeda. Atau mungkin hal-hal yang lain yang pernah Anda alami, ya di dalam kehidupan Anda serupa dengan janji-janji yang diberikan kepada Anda. Saudari-saudaraku yang terkasih, Alkitab atau kitab suci dipenuhi dengan janji-janji Allah kepada kita. Apa yang Tuhan janjikan? Tuhan menjanjikan bukan sesuatu yang langsung tampak kita alami, dapat kita rasakan, ya. Kita minta lalu kita ambil, kita alami, kita rasakan. Tuhan tidak menjanjikan kekayaan atau kesuksesan atau kehidupan yang bebas dari penderitaan, dari ketakutan, dari kegagalan, dari sakit penyakit, atau situasi-situasi sulit lainnya. Dia menjanjikan kita seseorang, yaitu Yesus putranya sendiri. Tuhan menjanjikan kepada kita kehadiran pribadinya yang dapat kita lihat dan kita sentuh. Saudari-saudaraku yang terkasih, di dalam Injil kita melihat penggenapan janji Allah dalam diri Yesus Kristus. Yesus adalah Tuhan di antara kita. Tuhan telah datang untuk kita. Tuhan bersama kita. Apakah dalam hal ini saya benar-benar percaya akan ini? Terkadang hati kita lemah. Terkadang iman kita seperti orang yang mengantuk dan mengalami kelelahan. Maka Yesus memperingatkan kita tentang hal ini dalam Injil hari ini, ketika hati kita menjadi mengantuk dan kita kehilangan janji. Yesus memberikan nasihat, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus juga melanjutkan nasihatnya dengan mengatakan berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita tahu bagaimana kondisi atau keadaan orang yang mengalami pesta pora dan kemabukan. Ya, jangankan mengendalikan orang lain atau situasi-situasi yang berada di luar dirinya. Sedangkan mengendalikan, menguasai dirinya sendiri dia tidak bisa. Mengendalikan tubuhnya sendiri tidak bisa. Mulutnya, pikirannya, hatinya, emosinya dia tidak bisa. Maka orang yang sedang berada dalam kemabukan, orang yang berada dalam ketidaksadaran. Kalau orang dalam ketidaksadaran, lalu bagaimana dia bisa menghadirkan sesuatu yang baik dan benar? Maka saudari-saudaraku yang terkasih, dalam situasi ini, dalam penantian ini, kita diajak untuk sungguh-sungguh menghadirkan suatu kepastian dalam hidup kita bahwa hidup kita sungguh dipelihara dengan baik. Jangan sampai kita tercemar oleh situasi-situasi duniawi dengan berbagai macam pesta pora dan kemabukan ataupun godaan-godaan yang nampaknya indah tetapi justru menjerumuskan dan membawa kita kepada kebinasaan. Itu sebabnya gereja memberi kita masa Advent.
Advent adalah masa persiapan, namun juga Advent mengingatkan kita akan kedatangan Yesus yang kedua di akhir zaman. Gereja Katolik mengajarkan bahwa Yesus Kristus akan datang kembali pada akhir zaman untuk memimpin penghakiman terakhir. Maka inilah saatnya untuk percaya pada janji Tuhan untuk memberi kita tujuan dan sukacita sejati di dalam Yesus Kristus. Lalu bagaimana saya bisa lebih percaya pada janji Tuhan? Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa janjinya adalah nyata, bahwa janjinya itu benar, bukan janji pepesan kosong, bukan sesuatu yang hampa? Maka saudari-saudari yang terkasih, kita diajak untuk semakin mengenal Yesus. Ingat, Dia sudah mengenal kita, sudah mengenal saudara-saudari terlebih dahulu. Maka yang menjadi bagian kita adalah bagaimana memelihara cinta, memelihara perhatian dan kasih sayang pada kita, dan kita mau semakin dekat supaya kita juga semakin mengenal Dia. Saudari-saudaraku yang terkasih, inilah tantangan untuk minggu pertama Advent ini. Mari kita pilih salah satu cara agar kita bisa mengenal Yesus lebih baik di minggu ini, di minggu pertama Advent ini. Mungkin hal ini bisa menjadi beberapa opsi yang bisa membantu kita. Berdoa, ya, tadi Yesus mengatakan berjaga-jagalah sambil berdoa. Berdoa setiap hari. Berapa menit sih kita memanfaatkan waktu atau menyediakan waktu, mempersembahkan waktu untuk Tuhan? Atau seringkali kita lupa karena kesibukan, karena berbagai macam pekerjaan, karena berbagai macam urusan. Lalu kita lupa berdoa, kita lupa akan Allah yang telah memberi kehidupan kepada kita. Seandainya 15 menit, 30 menit ya berdoa, asal sungguh setiap hari dilakukan, maka saya percaya itu akan menjadi suatu kekuatan yang sangat indah di dalam hidup kita. Mungkin Anda punya rencana di masa Advent ini dan seterusnya untuk mengikuti misa harian. Misa harian. Sekarang misa harian di paroki kita masih sepi bangku-bangkunya. Ya. Jadi masih beberapa orang saja, dan yang misa harian itu umumnya itu saja gitu. Apakah Anda berani menambah ya wajah-wajah yang mau mengikuti misa harian di sini? Bukan hanya pertama-tama menampakkan wajah, tapi untuk sungguh menghadirkan suatu kesadaran baru bahwa aku ingin lebih dekat dengan Yesus. Aku ingin lebih dekat dengan Dia yang telah membimbing dan mencintai aku. Mungkin juga ada hal lain, yaitu pengakuan dosa. Pengakuan dosa juga rupanya ya mulai banyak orang yang enggan untuk mengakui dosa. Macam-macam sih alasannya. Ada yang mengatakan, ya nanti juga berbuat dosa lagi, ngapain, percuma. Justru karena kelemahan itu, kita mau datang kepada Yesus, kita mau datang kepada Allah untuk mengakui kelemahan kita. Karena kesadaran itu. Ya, dan percayalah ya bahwa Tuhan sungguh hadir dalam pengakuan dosa itu, dalam sakramen tobat itu untuk memberikan pengampunan dan belas kasih-Nya. Tapi kadang juga ada orang yang mengatakan, kayaknya Tuhan tidak akan mengampuni saya terlalu berat, dosa saya terlalu banyak. Salah. Tuhan baik, Tuhan penyayang, Tuhan Maha Pengampun. Maka jangan takut untuk mengakui dosa-dosa, kekurangan-kekurangan kita di hadapan Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita memanfaatkan masa Advent ini. Mari kita meminta Yesus untuk membantu kita memilih salah satu cara untuk mengenal Dia yang bisa kita lakukan. Supaya kita sungguh semakin mengenal Dia dan akhirnya kita menjadi layak dan pantas untuk berdiri di hadapan Tuhan. Gereja memberi kita suatu pengingat untuk membantu kita menyiapkan jiwa kita untuk menerima rahmat khusus yang Tuhan ingin berikan kepada kita. Dan pengingat yang sama itu juga dimaksudkan untuk memicu pemeriksaan hati kita
Dan itulah yang bisa kita lakukan secara pribadi setiap saat. Dan jika dalam pemeriksaan itu kita melihat kecenderungan, kebiasaan, atau kegiatan hidup kita yang mengarah kepada dosa, mengarah kepada maut, mengarah kepada sikap egois dan kesombongan, maka masa Advent ini adalah waktu untuk menyingkirkannya, waktu untuk membersihkannya. Salah satu alasan gereja menggunakan masa liturgi justru untuk menyadarkan kita bahwa Tuhan ingin memberi kita rahmat khusus ini. Dan ini bisa menjadi wawasan yang lebih dalam tentang makna keberadaan kita dan kedamaian pikiran yang lebih besar. Itu bisa menjadi pengalaman pengampunan dan belas kasihan, juga bisa menjadi suntikan kekuatan spiritual untuk mengambil langkah yang sudah lama ingin kita ambil, tetapi takut untuk kita lakukan. Ya, seringkali kita punya niat baik. Mulai hari ini saya mau bersikap jujur. Mulai hari ini saya mau bersikap hormat dan sayang, menghargai suami saya, menghargai istri saya, menghargai orang tua saya, anak saya, saudara saya. Tapi tidak kita lakukan karena mungkin merasa berat, merasa enggan, merasa ada sesuatu yang menarik-narik kita dari belakang sehingga kita tidak sanggup untuk melakukannya. Saudari-saudaraku yang terkasih, hal kedua yang sedang kita persiapkan adalah akhir dari sejarah, yaitu penghakiman terakhir. Ini berarti berbalik dari dosa-dosa kita, bertobat dan membuat awal yang baru di jalan mengikuti ajaran dan teladan Kristus. Itu juga mungkin berarti menjangkau mereka yang menderita, atau menghabiskan lebih banyak waktu dengan Tuhan kita dalam doa dan berusaha mengesampingkan keegoisan di rumah dan menciptakan semangat keluarga yang ramah dan menyenangkan. Kita boleh melihat situasi keluarga kita masing-masing sekarang seperti apa sih? Apakah masih suasananya panas terus? Suasananya tidak damai. Ya, sering terjadi konflik dan bentrok terus-menerus ya, antar saudara, antar suami istri, ya orang tua dengan anak. Lalu peran sertaku apa sih dalam keluargaku saat ini? Atau ikut membiarkan begitu saja, udahlah biarkan mereka saja begitulah. Atau kita punya hati baru, ya, aku yang mau berkorban, aku yang sungguh mau memulai sesuatu yang baru dan berinisiatif menghadirkan yang baik. Advent adalah tentang bersiap-siap dan berjaga-jaga. Begitulah cara kita bersiap untuk kedatangan Tuhan yang akan terjadi baik pada saat kematian kita pribadi atau pada akhir sejarah. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, jangan menunggu sampai esok untuk memulai. Mari kita mulai sekarang. Mari kita mulai saat ini juga, dan jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tuhan memberkati kita semua, dan semoga Advent ini sungguh dapat kita jalani dengan hati terbuka serta ketulusan dan dengan penuh syukur serta sukacita, supaya ada sesuatu yang baru yang boleh kita hadirkan. Amin.